Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Halo Sobat Alkitab, pada video kali ini saya mau bercerita tentang pertemuan Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia. Kisah Filipus dan sida-sida dari Ethiopia adalah kisah nyata tentang bagaimana Tuhan membimbing orang untuk mendengar kabar keselamatan tentang Injil Yesus Kristus. Di tengah jalan, seorang utusan Injil Filipus dan sida-sida dari Ethiopia bertemu. Filipus dalam cerita ini bukanlah salah satu dari ke-12 rasul Yesus Kristus, tetapi Filipus di sini adalah salah satu dari 7 diaken atau pelayan jemaat yang dipilih oleh para rasul untuk melayani jemaat awal di Yerusalem. Dia dipilih karena penuh dengan Roh Kudus dan hikmat untuk membantu pembagian makanan dan pelayanan sosial, agar para rasul bisa fokus pada pengajaran firman. Namun, Filipus bukan hanya pelayan meja, ia juga seorang penginjil yang kuat. Dengan bimbingan Roh Kudus, Filipus menjelaskan nubuat Yesaya kepada sida-sida dari Ethiopia yang sedang membaca kitab itu. Pertemuan singkat inilah yang mengubah hidup sang sida-sida. Cerita ini mengajarkan bahwa siapapun yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menemukannya. Suatu hari, seorang malaikat Tuhan datang dan berkata kepada Filipus, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu pergilah Filipus. Di tempat yang sama datanglah seorang sida-sida dari Ethiopia, kepala bendahara, Ratu Sri Kandake, ratu dari negeri Ethiopia. Ia baru saja dari Yerusalem untuk beribadah dan sedang membaca gulungan kitab Nabi Yesaya di atas keretanya. Roh Kudus berkata kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekati sida-sida Ethiopia yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bertanya kepadanya, Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Sida-sida Ethiopia itu menjawab, Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Dengan lembut Filipus mulai menjelaskan, itu adalah Yesus. Dialah yang mati bagi dosa-dosa kita dan dibangkitkan. Sepanjang perjalanan, Filipus menjelaskan Injil kepada orang itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? sahut Filipus, Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Setelah sida-sida itu dibaptis, Roh Tuhan membawa Filipus menjauh secara ajaib. Tetapi sang sida-sida Ethiopia melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Ia telah menemukan kebenaran dan membawa terang ke negerinya di Ethiopia. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa 1. Tuhan membimbing orang yang sungguh-sungguh mencarinya. 2. Ketaatan membuka jalan untuk mujizat. 3. Orang-orang dari bangsa manapun bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang keempat, kabar baik Injil Yesus Kristus harus dibagikan kepada semua orang. Alkitab adalah firman hidup yang bisa mengubah hati. Oke Sobat Alkitab, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan menyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tuhan memberkati.